Colenak, dicocol enak. Geksis pasti nggak asing dong sama cemilan yang satu ini. Yoi, colenak khas Jawa Barat. Doi eksis banget, geng. Tercipta sejak tahun 1930-an. Colenak mampu bertahan hingga sekarang. Di jajaran kuliner masa kini, colenak termasuk cemilan yang paling ngehits. Yoi, si peyem lagi naik kelas, geng. Mumpung lagi ada di Bandung nih, makin afdol kalau kita icip kuliner jadul tapi tetap gaul. Kombinasi lezat peyem bakar dengan siraman saus gula bikin lidah kita nggak berhenti goyang, geng. Gak percaya? Kita tanya nih, cewek-cewek cantik yang suka banget makan colenak. Colenak tuh lebih ke kayak makanan dari zaman dulu banget sih, dia kayak makanan khas Sunda gitu. Kalau dulu sih tampilannya nggak gini sih. Dulu kalau misalnya kita makan tape atau apa sih peyem ya, kalau kata orang Sunda, peyemnya itu dia kepisah gitu sama si kelapa dan gula merahnya. Jadi peyemnya diambil, dipotong, terus dicocol, terus dimakan, terus enak. Colenak. Oh iya, geng, kenikmatan colenak juga diakui oleh dunia loh. Panganan ini pernah menjadi salah satu makanan khas Indonesia yang dipilih untuk disajikan kepada para pemimpin negara dalam konferensi Asia Afrika pada tahun 1955. Seluruh delegasi dan para pemimpin negara bersama-sama merasakan nikmatnya colenak khas tanah Sunda ini. Ngomongin colenak, jadi ingat peyem ya, geng? Biar makin lengkap, kita lihat dulu yuk proses pembuatan peyem. Sebagai bahan utama peyem, ada singkong yang berkualitas baik yang baru siap dipanen dari kebunnya, geng. Singkong yang sudah selesai dipanen selanjutnya dikupas kulitnya. Jenis singkong yang baik untuk peyem adalah singkong kuning atau mentega. Singkong ini memiliki tekstur yang kenyal dan legit saat dikunyah, serta warna yang lebih kuning. Next, singkong direbus di dalam dandang berukuran besar dengan menggunakan bahan bakar kayu, geng. Proses perebusan ini berlangsung selama 1 hingga 2 jam, sampai singkongnya lembut. Tiriskan singkong yang sudah direbus, lalu dinginkan terlebih dahulu. Lumuri singkong yang sudah kering menggunakan ragi. Tunggu semalaman hingga singkong berubah menjadi lebih empuk. Produk fermentasi ini diyakini dapat memberikan efek menyehatkan tubuh, terutama sistem pencernaan, karena meningkatkan jumlah bakteri dalam tubuh dan mengurangi jumlah bakteri jahat. Lihat satu ya, Teh. Oke. Nah, gengsis, peyem kita udah siap untuk masuk ke proses packaging. Kurang matang sedikit, tapi setelah dikemas akan matang di tempat pelanggan. Di daerah lain biasa disebut dengan tape. Kalau gengsis ke Bandung, peyem didisplay secara digantung. Tapi kali ini kita displaynya berbeda, yaitu di dalam besek. Biar bisa dikirim ke seluruh Indonesia ya, Teh ya. Kalau gitu, kerja lagi sama si Teteh. Ayo, Teh. Peyem yang sudah didiamkan sehari semalam ini kemudian dipindahkan ke keranjang rotan yang telah diberi daun pisang sebagai alas dan tutupnya supaya cita rasa peyem tetap terjaga. Geng, biasanya penyajian peyem digantung dengan tali yang terpajang di etalase warung-warung di sepanjang jalan. Kini, peyem sengaja dibungkus dalam besek yang dapat bertahan sampai 5 hari ke depan. So, menikmati peyem langsung dari besek ini dijamin lebih ajib. Gengsis, for your info nih, geng. Konsumsi tape yang berlebihan dapat menimbulkan infeksi pada darah dan gangguan sistem pencernaan. Beberapa jenis bakteri yang digunakan dalam pembuatan tape berpotensi menyebabkan penyakit pada orang-orang dengan sistem imun yang terlalu lemah, seperti anak-anak balita, kaum lanjut usia, atau penderita HIV. Untuk mengurangi dampak negatif, konsumsi tapai perlu dilakukan secara terkendali, dan pembuatannya serta penyimpanannya pun dilakukan dengan higienis. Menurut sejarahnya, peyem Bandung banyak dibuat karena pada zaman dahulu terdapat banyak pohon singkong. Kala itu, banyak masyarakat Bandung memanfaatkannya dengan cara mengolah makanan yang berbahan dasar singkong menjadi peyem, karena peyem dipercaya mampu menghangatkan tubuh.
Kata peyem sendiri berasal dari bahasa Sunda. Orang sering menyebutnya peyem sampe, yang berarti tape singkong. Seiring perkembangan kuliner di Indonesia, peyem pun menjadi menu desa rasa kota. Makanan tradisional ini diolah dengan gaya modern. Yes, roll tape ceria. Sebagai bahan dasar, ada peyem yang sudah dihaluskan, telur, kismis, keju, tepung terigu, mentega cair, susu, gula, tepung maizena, dan vanila. Campurkan semua bahan untuk diaduk sampai halus menggunakan mixer berukuran sedang sampai semua bahan menyatu. Masukkan ke dalam loyang. Supaya lebih ciamik, tambahkan keju dan kismis di atasnya. Next, oven selama 20 hingga 30 menit sampai cake-nya lembut. Tinggal di-garnish dan jadi deh, roll tape lezat dan yummy. Gurihnya tape berpadu dengan adonan cake nan pas, membuat lidah tak berhenti mengunyah. Buat gengsis yang gemar makan tape atau peyem, pasti mukanya jauh dari jerawat nih. Yoi! Peyem dianggap dapat menetralisir racun yang menumpuk pada permukaan dan pori-pori kulit, geng, sehingga jerawat nggak bisa muncul secara tiba-tiba. Selain itu, peyem juga memiliki kandungan rendah lemak. Serat larut dalam air yang terkandung dalam tape membuat organ pencernaan jadi lebih baik, sehingga bisa menjadi obat untuk menurunkan berat badan secara alami. Wow! Selain rasanya yang enak, juga karena aku sempat baca di beberapa artikel sama nanya-nanya dokter juga, ternyata tape itu juga bisa buat untuk ngurangin jerawat. Selain itu juga bisa buat orang-orang yang mau diet